Selamat pagi, Tuhan senantiasa penyertaannya dapat kita nikmati di dalam segala perkara. Kita akan melanjutkan kitab Ayub pasal 29. Ya. Bagaimana membangun terhadap kita punya hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Maka Ayub dalam ingatannya mengajarkan kita untuk belajar di Ayub pasal 29 ini sebagai catatan bagaimana dia bisa mengajarkan kita kepada satu hidup yang hidup takut akan Tuhan dan mulai kapan itu dibangun. Ayub pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 4 saya akan bacakan. Maka Ayub melanjutkan uraiannya, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku. Sampai dengan Ayub pasal 1 sampai dengan ayat 5 ini memberikan sebuah ingatan tentang masa lalu di mana dia membangun hidup takut akan Allah. Hidup takut akan Allah itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Bagi Ayub itu adalah sebuah memori yang tidak dapat ditinggalkan dan dilupakan. Tetapi memori itu menjadi memori yang sangat begitu dapat membuat dirinya yang menderita ini mengalami satu penghiburan yang sesaat. Boleh dibilang satu saat itu adalah ingatannya tentang bagaimana Allah memberikan dalam bulan-bulan dan hari-harinya dalam pertolongannya. Saudara, mari ketika kita mengalami kesusahan dan kesulitan, jangan melupakan pertolongan Tuhan. Itu akan menjadi satu hal yang berbeda, yang memberikan kepada kita satu kesenangan, penghiburan yang kita dapatkan bahwa Allah itu pasti menolong yang sama pada waktu kita mengalami kesulitan saat ini. Saudara kasih dalam Tuhan, kapan kita bisa menikmati satu bagian yang membuat kita ini merasa terhiburkan oleh itu adalah hidup takut akan Allah adalah dibangun bukan menjadi satu hal kesukaan yang biasa-biasa saja. Tapi ini dibangun dari kesukaan pada waktu di mana Ayub sejak masa remaja membangun hidup bergaul dengan Tuhan, itu menjadi satu sarana yang sangat penting. Sebab itu ketika kita mengalami saat dewasa semacam ini, ada kemungkinan kita tidak punya hal memori yang sangat indah dengan Allah karena kita tidak mau memberikan hidup kita di dalam bergaul dengan Allah. Mari kita akan bergaul dengan Allah tidak hanya menguntungkan bagi hidup saat itu, tetapi akan menguntungkan pada masa yang akan datang. Pada waktu apa? Pada waktu saya dan saudara mengalami kesusahan dan kesulitan. Memori yang indah bersama-sama bergaul dengan Allah itu memberikan kekuatan yang luar biasa untuk bangkit kembali di dalam kesusahan dan penderitaan. Mari kita akan senang. Siapa yang masih kanak-kanak, silakan keluarga tetap mengajarkan bagaimana hidup bergaul dengan Allah. Pada waktu saudara remaja, pemuda, biarlah itu menjadi satu bagian kelengkapan yang baik di dalam satu perlengkapan sebagai orang-orang percaya yang diberkati dalam memori yang sangat indah. Mari kita akan berdoa. Tuhan, ajar kami mensyukuri bahwa pengalaman masa lalu tetap Tuhan taruh dalam ingatan pikiran kami. Apalagi ingatan terhadap perjumpaan kami, pergaulan yang erat dengan Tuhan. Itu memberikan satu kemenangan yang luar biasa pada waktu-waktu kami menghadapi situasi yang tidak baik. Maka itu akan menjadi daya yang sangat kuat untuk bergantung lagi kepada Allah. Karena kami tidak bisa melupakan bagaimana Allah memberikan pertolongan itu. Dengan mengingat kebaikan Tuhan pada waktu-waktu yang lalu memberikan kepada kami bahwa kami tidak memiliki sebuah kekuatan apapun untuk meninggalkan Tuhan. Kami tahu Ayub mempelajari ini sebagai bagian dari kerinduannya yang dalam
dalam satu pergaulan yang erat dengan Tuhan pasti akan memberikan satu pengalaman yang sangat memberkati. Dalam namamu Yesus Tuhan kita syukur. Amin.